Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, senang sekali kita bisa berkumpul kembali dalam majelis ilmu Damai Indonesiaku. Yang pada kesempatan siang hari ini pemirsa kita bersiaran langsung dari Masjid Al-Azhar, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Jaga Sampurna, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat. Nah pemirsa, seperti yang kita ketahui saat ini pemirsa, kondisi negara kita sedang tidak baik-baik saja. Bagaimana seperti yang kita ketahui, badai PHK terjadi di mana-mana. Namun kita diminta untuk tidak berputus asa dan tetap beriman, bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu pemirsa, kita akan mendengarkan tausiah dan juga nasihat dari guru-guru kita, yaitu Ustazuna Ustaz Bimaki dan juga Habibana Habib Ahmad Al-Kaf. Langsung saja pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini, yang menyaksikan tayangan ini, dikumpulkan dalam satu cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia ini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surga Firdaus A'lanya. Amin ya rabbal alamin. Para alim ulama, para kiai, para masyayikh, para habaib, wabil khusus guru kami yang kami sayangi, kami cintai, Habibana Habib Ahmad Al-Kaf. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kenikmatan lahir dan batin, sehat lahir batin, sukses untuk keluarganya, dan kita yang mengaminkannya pun sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Singkat dari apa yang disampaikan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. PHK. Wow, kadang-kadang ketika kita dengar PHK itu apa artinya? Putus hubungan kerja ya? Oh iya. Tapi kalau seandainya putus hubungan kerja saja itu masih enteng. Lebih berat lagi kalau seandainya putus hubungan dengan kekasih kita. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Andai kita kehilangan apapun tapi tidak kehilangan Allah Subhanahu wa taala, aman semuanya. Ya. Kehilangan dunia, kehilangan harta, kehilangan jabatan, apapun yang namanya hilang, memang dunia itu tempat kehilangan dan tempat menghilangkan dan tempat meninggalkan dan tempat bukan tempat tinggal. Andai kita kehilangan, itulah dunia. Andai kita meninggalkan, itulah dunia. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, pegang baik-baik oleh kita semuanya. Ya. Kehilangan apapun, asal hati kita tidak kehilangan Allah, kita akan tenang, tentram, sejahtera. Ingat kisah Nabi Ayyub alaihissalam. Ini adalah satu gambaran, bukan hanya sekedar kisah, bukan hanya sekedar contoh saja. Tapi alangkah baiknya kita melihat, oh seperti ini solusi kalau seandainya kita sedang mendapatkan kesulitan. Apa? Lihat baik-baik. Apa yang terjadi kepada Nabi Ayyub alaihissalam? Kurang apa? Harta berlimpah? Ya, sampai orang berbondong-bondong untuk meminta bantuannya. Harta berlimpah. Sampai bukan hanya harta berlimpah, tapi apa? Masya Allah, keturunan yang baik. Anak-anaknya, putra-putrinya, luar biasa. Orang sangat mengatakan, ini adalah putra-putri Ayyub. Itu. Bukan hanya itu, sehat yang luar biasa. Ini adalah Ayyub alaihissalam. Sehat. Dan bukan hanya sekedar itu, memiliki keluarga dan teman-teman yang baik. Inilah pada saat itu. Namun dengan ketakwaannya, dengan keindahan ibadah, punten, yang iri itu bukan manusia lagi, tapi apa? Iblis saja jadi iri. Iblis saja jadi iri. Dia mengatakan, ya Rabb, pantas saja yang namanya Ayyub syukur, Ayyub ibadah. Ya iyalah, harta berlimpah, rizkinya banyak, anak-anak sehat semuanya, istrinya, teman-temannya ada, sehat juga. Coba uji dan uji dan uji.
Iblis memikirkan, berpikir kalau yang namanya sabarnya Ayub, syukurnya Ayub itu adalah karena apa? Karena bergelimang harta. Padahal punten Nabiullah Ayub alaihissalam bersyukur, bersabar bukan pada waktu-waktu tertentu. Urusan syukur, urusan sabar bukan melihat waktunya, tapi seberapa banyak keyakinan kita kepada Allah, iman kita kepada Allah, syukur dan sabar itu selalu ada. Maka punten, tidak ada yang membatasi syukur dan sabar. Tidak ada yang membatasi syukur dan sabar. Yang ada punten, syukur dan sabar ini tanpa batas. Hilang satu-satu, subhanallah, yang namanya hartanya hilang, kebunnya hilang, terbakar, habis, terkikis. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ayub alaihissalam? Tetap bersyukur. Kenapa? Karena tidak hilang imannya. Lalu apa yang terjadi? Anaknya, putra putrinya wafat satu persatu. Tidak ada lagi yang hidup putra putrinya. Bersyukur, ya kenapa? Masih punya iman. Subhanallah, itu yang paling berat dan itu yang paling berharga. Lalu apa lagi? Bukan hanya sekedar itu, sakit yang dideritanya sangat luar biasa. Sehingga dengan penyakit yang didapatkannya, orang-orang di kampungnya ingin mengusirnya. Ini bahaya kalau Ayub alaihissalam di sini. Iya, mereka bilang dengan matan, kalau Ayub di sini ini bahaya. Kenapa? Penyakit bisa menyebar. Baunya sudah semerbak kemana-mana. Alangkah baiknya usir dari kampung kita. Diusir. Allahu Akbar. Lihat. Lalu setelah itu bukan hanya sekedar itu, tapi apa? Ditinggalkan oleh kerabatnya. Hanya istri yang solehah yang menjaga Nabiullah Ayub alaihissalam. Mendampinginya, menjaganya, penuh dengan cinta, penuh dengan mahabbah dan mawaddah. Maka apa yang terjadi? La haula wala quwwata illa billah. Nabi Ayub tetap mengatakan bersyukur ya Allah, karena Engkau tidak melepaskan keimanan yang ada di dalam hati ini. Kecintaan kepadamu tanpa hilang. Itu paling luar biasa. Sebesar apapun, sesulit apapun, kalau kita merasakan nikmat dengan Allah dalam beribadah, nikmat semuanya. Ini gambarannya. Dahsyatnya goncangan di mana-mana, mungkin PHK. Tapi apa yang terjadi? Ketika hatinya bermesraan dengan Allah, dia akan merasakan kenikmatan yang mungkin orang lain tidak pernah merasakannya. Apa yang dilakukannya? Allahu Akbar. Lihat, Nabi Ayub mengeluhkah? Tidak. Kalau dulu orang melihat rumahnya Ayub alaihissalam, dulu melihat sebelum kejadian ini, mereka mengatakan kalimatnya, antri di sini mencari bantuan. Tapi hari ini ada dua golongan. Satu mengatakan ucapannya kasihan, kasihan. Ini yang pertama. Yang kedua bukan mengatakan kasihan, tapi penghinaan kepada Ayub alaihissalam. Tapi Ayub alaihissalam sabar luar biasa. Mengeluhkah? Tidak pernah ada cerita Nabi Ayub alaihissalam mengeluh. Berapa tahun sakitnya? 18 tahun kejadian seperti ini. Bertubi-tubi, terus. Lihat, ketika Nabi Ayub berdoa kepada Allah, tidak minta perkataan secara langsung, Ishfini, tidak begitu. Ya Allah sembuhkan aku, tidak begitu. Lihat kata-katanya di dalam Al-Quranul Karim, sangat jelas sekali. Apa kata-katanya? Ketika Ayub memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa yang sangat masyhur. Rabbi anni massaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Rabbi anni massaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Ini kata-katanya. Ya Allah, ternyata aku ini sakit. Aku lagi sakit. Aku lagi dapat kena musibah. Ternyata aku ini sakit. Ternyata aku dapat musibah. Tapi dahsyatnya, tapi aku tahu Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itu dahsyat. Ini punten bahasanya, ini kata-kata yang jelek, yang hebat, yang luar biasa. Rayuan maut yang paling keren. Contoh gini. Ya Allah, aku sakit. Tapi aku memang sakit. Tapi aku lebih yakin lagi kalau Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Contoh diibaratkan. Ibu ada genteng bocor, bapak genteng bocor di rumah, panggil tukang. Bang tolong betulin itu genteng. Setelah dibetulin, lalu tukangnya turun, lalu ibu nanya, bapak nanya, bang berapa bayarnya habis betulin genteng ini? Jawabannya si abang ini, terserah bapak aja, tapi yang saya tahu bapak itu baik banget. Suka nolong orang, baik banget bapak itu. Kira-kira mau ngasih dikit apa banyak kira-kira? Nggak enak kalau ngasih dikit, kenapa? Udah dibilang baik. Nggak disebutkan harganya, tapi cukup
punten, kata-kata indah, wa anta, dan engkau ini arhamur rahimin. Aku dikasih ujian itu, ujian ini, ujian ini. Katakan saja, ya Allah, aku sekarang dalam kesulitan ini, tapi arhamur rahimin, engkau maha pengasih dan maha penyayang. Tekankan itu bersama husnudzon yang ada di dalam jiwa ini. Kalau ada masalah apapun, lihat, yang terhebat yang mendampingi Ayub alaihissalam selama kesulitannya itu adalah siapa? Istrinya kan? Istrinya. Maka tidak ada yang paling menguatkan dalam rumah tangga saat suami mendapatkan kesulitan, yang paling kokoh menguatkannya itu adalah istrinya. Katakan kepada istrinya seperti yang dikatakan oleh istrinya Umar bin Abdul Aziz. Apa perkataannya? Wahai suamiku, pergilah engkau untuk mencari nafkah. Jangan putus asa, tapi ingat, jangan kau masukkan makanan haram kepadaku, karena kami siap untuk kelaparan dan siap untuk tidak makan, tapi kami tidak siap kalau disentuh oleh api neraka gara-gara makanan haram yang ada. Itu gambarannya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Jadi siapa yang menguatkan selama Nabi Ayub alaihissalam dalam keadaan sakit seperti ini, kesulitan demi kesulitan, ternyata ada pendamping yang hebat, adalah istrinya. Maka kekuatan yang paling dahsyat ketika bersatu, Masya Allah, istri saat memberikan kekuatan kepada suaminya. Bukankah Rasulullah ketika datang dari Jabal Nur dengan mengatakan ucapannya yang sangat terkenal, Zammiluni, zammiluni, wasubbu alayya ma'ul bardah. Siapa yang menenangkannya? Siti Khadijah. Maka kuatkanlah keluarga ini dengan cara minta kepada Allah dalam hati kita, karena Allah, kita yakin bahwa sesungguhnya Allah ini arhamur rahimin. Wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih Ustadz Abi Maki. Masya Allah, memang tidak mudah pemirsa ketika kita menerima kenyataan ini, badai PHK, khususnya bagi kita yang terdampak. Namun antara kita bersabar ataukah kita marah, itulah pilihan kita. Bukankah tempat Allah adalah tempat bersandar kita? Lantas bagaimana kita meyakinkan diri kita bahwa rizki Allah insya Allah maha luas? Itu akan disampaikan oleh guru kita Habibana Habib Ahmad Al-Kaf. Usai jeda, tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Sesaat lagi kami kembali.